Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 3 dengan Pak Aziz di pelajaran fikih. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin bahwa sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Jika dikerjakannya sebelum sholat fardu disebut qabliyah. Tapi jika dikerjakannya setelah sholat fardu disebut ba'diyah. Ada yang mu'akkad, yang dikuatkan, ada juga yang ghairu mu'akkad, tidak dikuatkan. Dan sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib dan juga hikmah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib? Pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu 5 waktu dengan bacaan dan gerakan sama, akan tetapi berbeda dalam niat. Jadi bacaan dan gerakan sholat sunnah rawatib ini sama persis ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, hanya berbeda dalam niat. Nanti Pak Aziz jelaskan bagaimana niat sholat sunnah rawatib. Nah, yang kedua, sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sendirian atau disebut munfarid. Jadi kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Berbeda ketika sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kita dianjurkan untuk berjamaah, ya toh, bersama-sama. Pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Tapi kalau sholat rawatib, ya toh, mengerjakannya secara munfarid atau sendiri. Jadi sebelum kalian sholat berjamaah 5 waktu, misalkan di masjid, kemudian kalian sholat secara sendiri untuk sholat sunnah rawatib. Nah, kita sekarang membahas niatnya. Bagaimana niat sholat sunnah rawatib? Kemarin masih ingat tentunya. Ada sholat sunnah rawatib qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah sesudah sholat fardu. Niatnya mudah. Nanti diperhatikan. Niat sholat qabliyah. Usolli sunnatal zuhri raq'ataini qabliyatal lillahi ta'ala. Jadi lihat kata qabliyatal, itu menunjukkan niat sholat sunnah qabliyah. Kemudian kata zuhri, Pak Ais garis bawahi. Kenapa? Nah, kata yang bergaris bawah ini kalian tinggal rubah. Nanti tergantung sholatnya apa. Misalkan kalau qabliyah maghrib gimana? Usolli sunnatal maghribi raq'ataini qabliyatal lillahi ta'ala. Gampang toh? Misalkan qabliyah isya, usolli sunnatal isya'i raq'ataini qabliyatal lillahi ta'ala. Itu yang qabliyah. Yang ba'diyah gimana? Niat sholat ba'diyah. Usolli sunnatal zuhri raq'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Lihat kata ba'diyatal, berarti itu menunjukkan ba'di. Ya, kata zuhri, Pak Ais garis bawahi lagi, tinggal dirubah. Ya toh, sesuai dengan sholatnya. Misalkan ba'diyah maghrib gimana, Pak? Usolli sunnatal maghribi raq'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Ba'diyah isya, usolli sunnatal isya'i raq'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat takbiratul ihram, kemudian mengerjakan bacaan dan gerakan sholat sama seperti ketika kita sholat fardu. Ya, paham ya? Mudah ya? Untuk selanjutnya yaitu hikmah sholat
sunnah rawatib. Apa itu hikmah? Adalah keutamaan yang dapat kita peroleh kalau kita rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Apa itu? 1. Terhindar dari siksa api neraka. Wah, kalau kita terhindar dari siksa api neraka, otomatis kita masuk surga. Kelebihannya apa kalau terhindar siksa api neraka itu? Masuk surga tanpa disiksa di neraka. Lu enak toh? Langsung masuk surga. Kalau rajin sholat sunnah rawatib tentunya. Makanya yang rajin mengerjakan ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Kalau kita sudah disayangi oleh Allah, ya toh, pasti apa yang kita minta, bahkan apa yang kita butuhkan tanpa kita minta, pasti Allah akan kasih. Ya toh. Kemudian yang ketiga, memberikan keberkahan jika dikerjakan di rumah. Kalau kalian rajin mengerjakannya di rumah kalian, maka rumah kalian akan menjadikan bahagia di dalamnya, rasa nyaman tinggal di rumah, ya toh, bahagia tinggal di rumah. Jadi itu ya anak-anakku ya, diingat ya toh tentang tata cara dan hikmah sholat sunnah rawatib. Ini menjadikan kalian untuk rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Paham ya sampai di sini? Baik, anak-anakku, itu tadi materi untuk hari ini. Jangan lupa download PowerPoint-nya, kemudian kalian salin kembali di buku tulis pelajaran fikih masing-masing, dan untuk pengumpulannya nanti di akhir semester sebagai nilai tambahan. Dan jika kalian ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan Pak Ajis lewat nomor WA-nya Pak Ajis. Oke, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.